Kita hidup di era di mana modal terpenting bukanlah uang, melainkan perhatian. Jutaan orang mencoba viral, tetapi hanya sedikit yang benar-benar memecahkan kode. Salah satu dari sedikit orang itu adalah Ryan Arkan. Saat Anda melihat konten aura farming miliknya, sekilas membosankan, minim aksi, tetapi entah mengapa sangat menarik, Anda mungkin menganggapnya sebagai kebetulan atau bakat alami. Anda salah. Apa yang akan kita bongkar hari ini adalah rekayasa psikologis Ryan. Ini adalah cetak biru yang sangat spesifik, sebuah cheat sheet untuk mencapai kesuksesan digital tanpa modal besar. Ini adalah 7 fakta tersembunyi bagaimana Ryan Arkan memanipulasi algoritma dan psikologi massa untuk menciptakan virus aura farming. Sebelum kita masuk ke inti terdalam formula rahasia ini, tekan tombol subscribe sekarang juga. Di Sajuta Fakta, kami tidak hanya melaporkan, kami membongkar fondasi tersembunyi di balik setiap fenomena digital. Pastikan Anda siap mencatat. Tren aura farming dicirikan oleh konten berdurasi pendek yang menampilkan individu dalam pose statis atau gerakan minimal, seringkali dengan pencahayaan sinematik menyiratkan status atau kekayaan tanpa pernah mengatakannya secara eksplisit. Inilah seni manipulasi organik. Strategi Ryan adalah protokol ambiguitas fakta 1. Kontennya dirancang untuk menciptakan celah naratif yang harus diisi oleh penonton sendiri. Misalnya, alih-alih menampilkan mobil mewah, ia hanya menampilkan kunci mobil mewah tersebut, atau hanya ujung sepatu desainer. Ini memicu apa yang disebut para psikolog sebagai cognitive closure need, kebutuhan otak untuk melengkapi informasi yang hilang. Penonton tidak hanya menonton, mereka berinvestasi mental dengan menebak-nebak. Mereka mulai berdebat di kolom komentar. Apakah dia benar-benar kaya? Apa maksud video ini? Konten yang mengundang debat adalah konten yang membuat pengguna tinggal lebih lama. Dan itu adalah musik di telinga algoritma TikTok. Inilah kaitan kuatnya dengan sinyal status terselubung. Fakta 2. Ryan tahu bahwa pengguna sosial media tidak hanya mencari hiburan, mereka mencari aspirasi. Dengan menyajikan aura yang mahal tanpa menampilkan biaya yang sebenarnya, ia menciptakan fantasi yang dapat diakses secara psikologis. Ini adalah konsep quiet luxury yang dialihkan ke media digital, menghilangkan kebutuhan akan modal fisik dan menggantinya dengan modal visual yang cerdik. Langkah kedua adalah arsitektur teknisnya. Ryan tidak berusaha membuat konten yang sempurna, tetapi konten yang sangat mudah direplikasi dan sangat tinggi retensinya. Penting untuk dicatat, teknik retensi 3 detik, fakta 3. Video Ryan umumnya berdurasi 7 hingga 10 detik. Dalam 3 detik pertama, ia memastikan terjadi minimal 3 kali pergerakan mata penonton, baik melalui visual loop atau perubahan fokus mikro. Ini adalah trik yang memaksa otak untuk memproses informasi lebih lama dari durasi video yang sebenarnya. Hal ini terhubung langsung dengan optimasi AVD, Average View Duration, fakta 4. Algoritma TikTok tidak peduli apakah Anda membuat video yang jenius. Ia peduli seberapa sering orang menonton video Anda sampai selesai atau bahkan mengulanginya. Video Ryan yang statis dan ambigu secara neurologis membuat penonton cenderung menyaksikannya 100% atau bahkan 200% karena mereka menunggu sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini menipu sistem. Dan inilah puncak rekayasanya, invert placement marketing, fakta 5. Ryan tidak menjual produk, ia menjual mood. Ia memanfaatkan latar belakang yang umum namun disajikan dengan sudut pandang eksklusif. Sebuah kafe biasa terlihat seperti galeri seni. Sebuah celana denim biasa terlihat seperti koleksi terbatas. Ini adalah cara tercepat mencapai viralitas tanpa modal karena bahan baku Anda tersedia di mana-mana, hanya sudut pandang yang direkayasa. Bagaimana sebuah tren menjadi tren? Melalui kemudahan replikasi massal. Inilah faktor mudah tiru. Fakta 6. Ryan tidak pernah membuat konten yang membutuhkan koreografi rumit atau alat mahal. Konten aura farming hanya membutuhkan satu hal, ekspresi wajah yang tenang dan pencahayaan yang dramatis. Siapapun, dimanapun, dengan smartphone standar dapat meniru format ini. Semakin mudah direplikasi, semakin banyak pengguna yang berpartisipasi, dan semakin masif dorongan algoritma untuk mempromosikan tren tersebut. Ryan tidak hanya membuat konten, ia menciptakan cetak biru untuk
konten pengguna lainnya. Terakhir, eksploitasi musik latar monoton, fakta 7. Ryan selalu memilih track musik yang minimalis, repetitif, dan sedikit melankolis. Musik ini secara psikologis mengurangi kebutuhan akan informasi visual yang kompleks, membantu penonton untuk fokus sepenuhnya pada aura atau vibe yang ia jual. Musik menjadi jangkar emosional yang kuat, bahkan ketika visualnya hampa. Ryan Arkan membuktikan satu hal, viralitas di era digital modern bukanlah masalah keberuntungan, melainkan arsitektur yang disengaja. Ia merekayasa kebutuhan psikologis penonton, kebutuhan akan status, kebutuhan akan penyelesaian narasi, dan mengawinkannya dengan celah teknis algoritma, AVD tinggi, kemudahan replikasi. Formula aura farming adalah metafora sempurna untuk sukses cepat tanpa modal. Ganti modal uang dengan modal kecerdasan psikologis dan manipulasi framing. Jika Anda ingin berhenti menjadi penonton yang hanya ditebak-tebak dan mulai memahami bagaimana dunia ini benar-benar bekerja di balik layar, inilah saatnya Anda bertindak. Kami sudah membocorkan formulanya. Sekarang, giliran Anda untuk memutuskan apa yang akan Anda lakukan dengan pengetahuan ini. Bagikan video ini kepada teman-teman Anda yang masih percaya viralitas itu kebetulan. Dan tentu saja, pastikan Anda sudah subscribe ke Sajuta Fakta untuk analisis mendalam berikutnya yang akan mengubah cara Anda memandang dunia. Sampai jumpa di pembongkaran fakta berikutnya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya.